أنزل ما فيه من العوج يا رسول الله أشاني ودرتي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجة يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أهل بيت المصطفى تهدي هم أمان الأرض فالذكري يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم والمعافى واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala di malam hari ini, di waktu yang penuh dengan berkah, pada salat maghrib kita semua masih dapat bersama-sama beriktikaf di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita at-tafaqquh fiddin, mempelajari ilmunya Allah taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan Allah taala jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian hadis-hadis baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita baca ini hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang dagang jika dia amanat di dalam perdagangannya. Nah, jangan dikira orang yang dagang, seorang pedagang itu orang yang lalai kepada Allah taala, belum tentu. Tapi kalau ada seorang pedagang yang dia berdagang dengan amanat, yang dia berdagang dengan kejujuran, maka justru itu yang akan mengangkat derajatnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang pedagang yang amanat, as-saduqu yang jujur, al-muslim yang muslim, seorang pedagang yang amanat, yang jujur, yang muslim. 4 kriteria ini: pedagang, amanat, jujur, dan dia orang muslim. Ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, maka kelak dikumpulkan bersama dengan para syuhada yaumal qiyamah, di hari kiamat. Rawahu at-Tirmidzi, haditsun sahih, rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kalau ada seorang pedagang, dia punya kriteria orang yang bagus, orang yang baik. Kriterianya amanat. Amanat itu maksudnya pripun niku? Bisa jaga amanat. Ya, bisa jaga yang namanya apa? Amanat. Kalau dia dititipi barang sama orang, dia bisa menjaganya. Kalau dia dititipi dagangan sama orang, dia bisa menjaganya. Itu orang yang amanat. As-saduku, dia orangnya jujur. Kalau barangnya jelek, dia katakan jelek. Kalau barangnya bagus, ya dia katakan bagus. Kalau barangnya itu ada aibnya, dia tidak nutup-nutupi. Nah, kadang-kadang nyuwun sewu, orang kalau dagang delalah barang dagangannya ada aib, kadang-kadang dia apakan ini? Apa? Ditutup-tutupi, ben yang beli ndak ketok, supaya orang yang beli ndak tahu. Niku kathah napa mboten? Niku namanya orang ndak jujur. Kemudian dia berkata, "Pak, Bu, ini barang yang paling terbaik. Ya, ini barang yang paling terbaik. Ini sak pasar, sak deretan toko-toko ini ndak ada barang yang paling bagus seperti barangku. Padahal di dalamnya ada aibnya." Nah, dia bukan orang yang jujur. Ya, nyuwun sewu, orang kalau dagang, ketika dagang dia itu bohong, nyuwun sewu, yang namanya bohong itu bisa menjadikan orang dilaknat sama Allah Ta'ala. Makanya di dalam suatu hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Man arada ayyal ana nafsahu falyakdzib." Orang itu kalau kepingin dirinya itu dilaknat, orang itu kalau kepingin dirinya itu dilaknat sama Allah Ta'ala, dilaknat itu maksudnya dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala, pun boten sah repot, fal yakdzib, cukup dia berbohong, maka itu sudah dilaknat sama Allah Ta'ala. Nah, ini dagang nyebut namanya Allah, sumpah menyebut namanya Allah, bohong. Kata napa mboten? Nah, niki hati-hati, perlu dihindari ini. Ya. Kemudian di samping dia pedagang, dia orang yang amanat, dia orang yang jujur, al-muslim, dia adalah orang yang muslim, orang yang mukmin, muslim, 5 waktu dikerjakan. Kalau sholatnya bolong-bolong, ya muslimnya tanda tanya itu. Kalau puasanya bolong-bolong, muslimnya tanda apa? Tanda tanya. Dia orang muslim, dia kerjakan sholat 5 waktu, dia kerjakan puasa di bulan Ramadan, dia keluarkan zakatnya kalau memang wajib untuk mengeluarkan zakat, dia mengerjakan ibadah haji dan umrah kalau dia mampu untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Orang yang muslim sejati. Maka kalau ada pedagang kriterianya seperti ini, nanti di hari kiamat derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, yang namanya syuhada itu dia berada di tingkatan keempat. Manusia yang paling utama adalah para rasul, ini yang pertama. Kemudian yang kedua para nabi, ya. Kemudian yang ketiga para ulama, baru yang keempat adalah para syuhada. Para syuhada adalah orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk membela agamanya Allah, untuk membela agama Islam sampai dirinya itu gugur di medan perang. Saya mau tanya, orang syuhada itu derajatnya tinggi apa mboten?
kita bisa menggapai derajatnya seorang yang syahid di jalan Allah Ta'ala, di antara lain dengan cara kalau dagang jujur, amanat, kemudian muslim yang sejati. Maka kalau kita seperti itu nanti dikumpulkan dengan para syuhada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mungkin insyaallah kula jenengan termasuk niki sedaya tiang-tiang dagang napa mboten niki? Tiang-tiang dagang napa mboten? Niki mayoritas tiang-tiang dagang niki. Nggih napa mboten? Niki diamalkan. Kalau kepengen derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala, diamalkan. Loh ngapunten, orang itu kalau kerja dagang niku sae napa mboten? Ya sae. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga seorang tajir. Beliau juga seorang pedagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah seorang pedagang. Bagaimana ketika beliau sebelum menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau berdagang bahkan menjalankan barang dagangan daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan setelah beliau menjadi rasul, beliau juga berdagang. Beliau juga jual barang. Beliau juga membeli barang. Ya, jadi orang kalau dagang itu bukan suatu hal yang remeh. Asal dia jujur, asal dia amanat, asal dia muslim yang sejati, maka derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang dagang, sudah bertahun-tahun dagang, tapi ternyata ya sepi dagangannya, susah hidupnya, anaknya ada 15, anaknya banyak, punya toko subhanallah ya tidak laris, punya usaha juga masya Allah tidak laris, bertahun-tahun sampai anak dewasa hidupnya susah. Ada napa mboten? Orang kalau mengalami kejadian seperti ini jangan putus asa, jangan sampai jadi orang yang kecil hati, jangan. Ya, pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini tanganku sudah orang kalau suka ngangkat-ngangkat barang berat itu tangannya kenapa itu? Kasar. Ya Rasulullah, ini kedua tanganku kasar ini orang laki-laki tua ini. Kedua tanganku kasar ya Rasulullah. Saya ini setiap hari kerja banting tulang. Saya setiap hari kerja berusaha cari rezeki yang halal demi bisa menghidupi anak dan istri dengan rezeki yang halal, tapi sampai sekarang hidup saya susah ya Rasulullah. Tangan sampai sudah kasar seperti ini masih belum bisa menghidupi dengan penghidupan yang layak. Maka ketika itu ada riwayat mengatakan Nabi memegang tangan tersebut, kemudian tangan yang kasar itu dicium sama Rasulullah. Ya, tangan yang kasar niku napa? Dicium sama Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, tangan ini tidak mungkin tersentuh dengan api neraka. Tangan ini tidak mungkin tersentuh dengan api neraka. Apa maknanya? Orang yang dia berusaha mencari rezeki yang halal, walaupun dia belum mendapatkannya, dalam arti dia susah hidupnya, tapi dia usahanya rezeki yang halal. Kalau mau rezeki yang haram dengan mudah dia ambil, tapi dia tidak mau, rela lapar, rela susah, selalu di dalam rezeki yang halal. Kanan kirinya yang haram banyak ini. Kalau mau jadi orang kaya lewat jalur napa niki? Jalur khusus napa jalur tol niku lho. Nah, niki kesempatan mudah ini, tapi dia tidak mau karena itu haram. Lebih baik lapar tidak apa-apa. Lebih baik jadi orang miskin tidak apa-apa. Nah, ini orang seperti itu. Ini orang tadi itu yang dicium sama Nabi, orang yang seperti itu. Dia untuk mencari rezeki yang haram gampang sebenarnya, tapi dia tidak mau, lebih milih susah payah walaupun masih jadi orang yang tidak punya, tapi demi rezeki yang halal. Maka Nabi katakan tangannya tidak akan tersentuh dengan api neraka. Jadi kalau jenengan niku kalau dagang jangan nyari jalan apa niku, jalan pintas niku jangan cari niku jalan pintas ujungnya keluar pintu tol neraka Gusti Allah Ta'ala niku. Nah iya, hati-hati, tidak boleh orang dagang maupun orang kerja cari rezeki dengan berbuat suatu hal yang dilarang, rasuah, sogok menyogok,
atau akhdhur riba, mengambil harta yang riba, atau akhdhul mal ghairih, atau ngambil hartanya orang lain. Ya, hati-hati, ini perbuatan seperti ini yang menjadikan orang itu akan terjerumus di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang yang jujur, yang amanat, yang muslim sejati, maka kelak di hari kiamat bersama dengan para syuhada. Mugi-mugi insyaallah kula njenengan termasuk niki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita beberapa penyebab sholat itu tidak diterima sama Allah taala. Nah, kinten-kinten kalau jenengan kepengin apa mboten sholatnya diterima sama Allah taala. Nah, kalau kepengin ini ada beberapa perkara ditinggalkan. Karena ini sabdanya Nabi yang akan kita baca ini, beberapa sebab, beberapa perbuatan yang menjadikan sholat itu tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhwani mutasarimani. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga golongan, ya berapa golongan? Tiga golongan. La turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, yang tidak akan terangkat salatnya, yang tidak akan terangkat salatnya di atas kepalanya walaupun cuma satu jengkal. Ya, tiga golongan yang tidak akan terangkat sholat yang dia kerjakan, terangkat di atas kepalanya walaupun hanya satu jengkal, itu tidak terangkat. Maknanya bagaimana? Sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Sholatnya naik sejengkal saja enggak. Sejengkal itu segini nih. Nah, syibir itu segini. Ini bahasanya Indonesia apa nih? Nah, sakilan, ini bukan bahasa Indonesia nih kok Pak. Sakilan itu bahasa apa? Inggris Timur nih. Bahasa Inggris Timur. Sak napa niki? Niki sak. Tadi saya bilang sak apa ini? Sakilan. Satu yang lagi sak apa ini? Sejengkal. Nah, sejengkal Indonesia sejengkal nih. Walaupun satu jengkal saja tidak naik, maknanya tidak diterima sama sekali. Siapa tiga golongan tersebut? Berarti ini tiga golongan yang celakai. Zihna apa batan? Berarti tiga golongan yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, Nabi mengatakan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama Nabi mengatakan yaitu adalah seseorang amma qauman ay shalla bihim imama, seseorang yang menjadi imam di dalam sholat. Pak Imam ini Pak Imam masjid ini, ya, seseorang yang menjadi imam di dalam sholat, wahum lahu karihun, dia menjadi imam bagi kaumnya di dalam sholat, wahum lahu karihun, sedangkan kaumnya atau para makmumnya membenci kepada dia. Itu Pak Imam sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Seseorang yang menjadi imam di dalam sholat, ngimami suatu kaum, mengimami beberapa jamaahnya, mengimami beberapa orang-orang yang ada di daerahnya, sedangkan orang-orang tersebut pada benci kepada dia, itu sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Imamnya itu tidak diterima sama Allah Ta'ala. Loh, kenapa kok tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perlu diperhatikan. Sebelum kita bahas kenapa kok tidak diterima, perlu diketahui kenapa kok dibenci. Kenapa? Ternyata imamnya akhlaknya tidak bagus. Ternyata imamnya itu adalah orang fasik, orang ahli maksiat. Delalah yang maju jadi imam itu orang yang suka apa ini? Minum apa ini? Minum teh Pak. Minum khamar misalnya. Atau imamnya itu adalah apa niku? Rentenir niku apa? Iya, rentenir, imamnya rentenir apa? Iya itu, rentenir misalnya imamnya.
sak kampung benci sama dia. Atau imamnya itu orang bakhil, orang yang pelit, masya Allah tonggone niku butuh bantuan sedikit saja tidak mau ngasih, padahal hartanya melimpah ruah. Delalah nyuwun sewu, wajahnya wajah gedek, sak kampung benci tapi napa niki maju jadi napa niki jadi imam niki, dibenci sama orang-orang, sama kaumnya. Loh kenapa kok sholatnya bisa tidak diterima sama Allah Ta'ala? Niki nyuwun sewu, orang niku kalau muamalah sama orang jelek, orang itu kalau dia ahli maksiat, dan orang-orang itu bersaksi kalau orang ini orang ahli maksiat, orang-orang itu bersaksi kalau orang ini muamalahnya jelek, maka nyuwun sewu, orang tersebut kelak kalau mati min ahli nar, termasuk orang yang bakal masuk neraka. Loh kenapa sebabnya? Antum syuhadaullahi fil ard, manusia itu kolon jaringan sedoyo ini adalah saksinya Gusti Allah Ta'ala di muka bumi. Lah gimana maksudnya saksinya Allah Ta'ala di muka bumi? Allah itu menghukumi seorang hambanya itu kalau hamba tersebut, orang-orang pada bersaksi ini hamba tiang sai, maka Allah menghukumi dia orang sai. Tapi kalau orang-orang dia bersaksi, waduh ini orang-orang pelit, ini orang-orang ahli maksiat, ini orang akhlaknya tidak baik, orang-orang bersaksi jelek, maka Allah akan menghukumi orang tersebut juga dengan hukuman yang jelek. Makanya penting napa mboten disaksikan sama orang kalau kita orang baik niku penting napa mboten? Penting. Jangan jadi orang yang kayak gini niki, kadang-kala ada orang yang ndak cetha niku. Ndak cetha pripun wis mboten napa-napa, sak kampung benci ya ndak apa-apa. Yang penting ya saya sholat, yang penting saya gini. Terserah orang mau bilang saya bakhil, harta saya kok. Orang mau bilang saya pelit, ndak urusan. Yang kerja saya kok diminta-mintai. Orang mau bilang saya mulutnya kayak comberan, kalau ngomong ndak enak misalnya, ndak urusan. Yang penting orang kalau ngomong sama saya kudu yang baik. Nah, niku ada ndak orang-orang model kayak gitu niku? Nah, niku nek jenengan ketemu niki perlu disetrum orang ini. Nah, ini orang perlu napa? Perlu disetrum. Lah Gusti Allah Ta'ala niku menghukumi hambanya menurut persaksian orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang bersaksi baik, ya berarti orang tersebut orang yang baik. Tapi kalau orang-orang bersaksi jelek, maka orang tersebut dia adalah orang yang jelek. Makanya di dalam suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah duduk ketika itu, subhanallah lewat satu jenazah. Nah, bukan jenazahnya jalan mboten nggih. Niki jenazahnya apa maksudnya ini? Nah, digotong, nah, dipikul, lewat rombongan jenazah. Ketika itu Nabi mendengar orang-orang yang nganterkan jenazah, asnau alaih, orang-orang yang nganter jenazah itu muji-muji jenazah ini. Masya Allah jenazah niki tiyang sae, orang ahli sholat, orang yang loman, orang yang baik, orang yang masya Allah, orang-orang itu pada memuji-muji jenazah ini. Maka ketika itu Nabi berkomentar, wajabat. Cuma satu kalimat niki mawon, wajabat, wajib. Dawuhnya Kanjeng Nabi. Selang berapa saat lewat rombongan jenazah kedua. Nah niki jenazah kedua niki nyuwun sewu gendro. Nah iya, napa? Gendro niki. Nah ketika jenazah kedua niku dipikul, dibawa, niku yang nganterkan pada napa niku bersaksi dengan saksi yang jelek. Aduh, alhamdulillah mati ini orang ini. Iya, ini orang ahli maksiat, ini orang-orang yang pelit, ya ini orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Kok tidak dari dulu meninggal ini orang ini? Itu yang nganterkan pada bersaksi dengan saksi yang jelek. Nabi ketika itu dengar, Nabi beliau komentar, wajabat, wajib, kata Kanjeng Nabi. Iya, sahabat niki memperhatikan jenazah pertama jenazah baik, orang-orang bersaksi kalau ini orang baik, Nabi bilang wajabat, wajib. Jenazah yang kedua lewat, orang-orang pada menjelek-jelekkan, Nabi juga mengatakan wajabat, wajib. Loh kok jawabannya sama, kok komentarnya sama? Nabi beliau jelaskan jenazah yang pertama, karena yang bersaksi itu orang-orangnya bersaksi dengan saksi yang baik, wajabat alaihil jannah, maka wajib untuk masuk ke dalam surga.
Ya, jadi kalau kula jenengan napa mugi-mugi kalau nanti meninggal orang-orang bersaksi baik insyaallah nggih. Nah niku wajibat alaihil jannah, wajib masuk ke dalam surga. Tapi jenazah yang kedua kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang bersaksi dengan saksi yang jelek, Nabi menyebut wajibat, maksudnya wajibat alaihin nar, wajib untuk masuk ke dalam neraka. Jadi nyuwun sewu, kula jenengan niki saksinya Gusti Allah taala atas perbuatan orang yang lain. Jadi ini orang, kalau orang-orang pada bersaksi ini orang-orang baik, ya maka Allah menghukumi dia orang baik. Tapi kalau orang-orang bersaksi ini orang jelek, maka Allah taala menghukumi ini orang adalah orang yang jelek. Makanya kalau ada seorang imam di dalam sholat, sedangkan kaumnya atau para makmumnya benci kepada dia karena akhlaknya jelek, karena dia orang yang fasik, karena dia muamalahnya sama orang tidak baik, maka imam tersebut sholatnya tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah min dzalika. Niki yang pertama ya, golongan pertama yang sholatnya tidak diterima sama Allah taala. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ya, kelompok yang kedua Nabi mengatakan yaitu adalah seorang wanita, seorang istri yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepada dia. Itu juga sama, sholatnya tidak diterima sama Allah taala. Ya, seorang wanita yang dia tidur ada di malam hari sedangkan suaminya itu murka kepada dia, maka perempuan tersebut dia sholatnya tidak diterima sama Allah taala. Nah, cuma nyuwun sewu, kenapa kok suaminya murka? Suaminya murka yang menjadikan perempuan tersebut sholatnya tidak diterima sama Allah taala karena istrinya tidak patuh ketika diarahkan untuk berbuat baik, atau karena istrinya tidak mengerjakan haknya suami, atau istrinya akhlaknya tidak baik, misalnya suka mencaci maki suaminya. Ya, itu kalau di depan suaminya, masya Allah matanya itu melotot. Ini kadangkala ini ibu-ibu di Masjid Al-Iqbal niki ibu-ibu soleh hasdoyo niki. Nah niki di luar kadangkala melotot. Suaminya ngelihat itu sambil baca ayat kursi niku. Iya, ini kesambet apa pripun niki. Nah, sangar niku. Nah, iya. Nah, suaminya marah karena sebab itu, diperintah perbuatan baik tidak mau istrinya. Atau si istrinya tidak mengerjakan haknya suami, atau istrinya tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, terus suaminya marah, maka sholatnya tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda hal kalau misalnya suaminya marah karena sebab nopo, istrinya diperintahkan buka kudung misalnya. Wah istriku, saya kepingin kalau kamu tuh tidak kudungan misalnya. Nah, kudungan niku wajib napa mboten? Ini suaminya ngarahkan ndak usah pakai kudung. Atau misalnya suaminya bilang, "Wes, ndak usah salat-salatan." Iya. "Wes, ndak usah salat-salatan. Kamu ini istrinya gendro, ya kudu jadi gendro juga." Nah, misalnya nih. Nah, diperintah perbuatan yang maksiat, diperintah perbuatan yang jelek. Lah saya mau tanya ibu-ibu, kalau misalnya ada seorang istri diperintah sama suaminya berbuat perbuatan yang jelek, wajib diikuti napa wajib ditolak? Wajib ikut napa ditolak? Niki nek ditolak ndak dikasih uang belanja pripun niki? Napa Bu? Tolak napa terima? Tolak napa terima? Niku suaminya marah, sholatnya diterima napa mboten niku? Nuwun sewu, nek kejadiannya seperti ini, ya namanya istri tidak boleh patuh sama suami. Ya kalau kejadiannya seperti ini, seorang istri tidak boleh patuh dengan suami. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak boleh adanya yang namanya ketaatan, tidak boleh taat kepada seorang makhluk, taat di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, tidak boleh. Jadi kalau misalnya orang tua kita, na'udzubillah min dzalik, merintahkan kita untuk maksiat, ya tidak boleh taat. Kalau misalnya suami kita memerintahkan kita untuk maksiat, ya kita tidak boleh
tidak boleh taat, mau itu suami marah, tetap sholat kita diterima sama Allah Ta'ala. Karena marahnya karena sebab tidak mengerjakan maksiat. Tapi nyuwun sewu, kalau ada seorang suami marah kepada istrinya, marahnya kenapa? Istrinya dididik akhlak yang baik, malah buantah, waduh, hancur-hancuran. Istrinya diperintahkan untuk ibadah, malah tidak mau, suaminya marah, baru sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan maknanya dipukul rata. Nek suami marah berarti sholatnya tidak diterima, jangan dipukul rata seperti itu. Marahnya karena apa? Kalau marahnya karena istri tidak mau dididik akhlak yang baik, kalau marahnya karena istri tidak mau diperintah dengan perintah yang baik, maka baru sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau suami marah karena istri tidak mau patuh atas perintah untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, suaminya marah, maka tetap sholat itu diterima sama Allah Ta'ala. Gitu nggih Bu. Nah, jadi kalau kulon jenengan diperintah sama suami perintah yang baik, wajib untuk napa? Wajib untuk patuh. Iya, patuh kepada suami niku ganjarannya besar. Iya, patuh kepada suami itu ganjarannya napa? Ganjarannya besar. Tapi kalau tidak patuh sama suami, naudzubillah min dzalik, salatnya aja naik satu jengkal aja apa ini? Tidak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sama sekali salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Niku golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, niki nyuwun sewu. Golongan yang ketiga niki kathah sangat terjadi. Sinten niku golongan yang ketiga? Akhawani mutasarimani. Golongan yang ketiga yaitu adalah dua orang yang saling bersaudara, dua orang yang saling bersaudara baik, masih ada hubungan keluarga, masih ada hubungan family, atau persaudaraan Islam sesama muslim, mutasarimani, yang keduanya itu saling apa niku? Saling mutasarimani niku mutahajirani, mutaqati'ani, saling memutus hubungan. Nah, dua orang yang saling bersaudara, yang saling memutus hubungan satu sama lainnya. Baik saudara ini saudara keluarga, napa family, atau saudara sesama napa niki? Sama muslim. Mutasarimani, yang keduanya itu saling memutus hubungan. Kathah napa mboten? Niki dua orang ndak mungkin sholatnya diterima sama Allah Ta'ala. Ini tidak mungkin sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak beradik tidak sopo-sopoan, kakak beradik saling mutus tali silaturahim, sepupu satu dengan sepupu yang lainnya saling tidak menyapa kalau berjumpa. Kalau sholat di masjid, delalah ketemu di masjid tidak mau jajar bareng, malah buat soft sendiri. Nah, niku kathah napa mboten? Niku sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala niku. Hati-hati. Qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan tali silaturahim niku mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus hubungan tali silaturahim niku dilaknat sama Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Saya mau tanya, kalau ada orang meninggal di depan Ka'bah niku luar biasa napa mboten? Luar biasa. Niku lak pertanda husnul khotimah nggih. Lah kalau meninggalnya di dalam Ka'bah, lebih istimewa lagi napa mboten niki? Lebih istimewa lagi. Tapi karena dia qati'ur rahim, karena dia memutus hubungan kepada keluarganya, kepada sama muslim, maka mal'un, dilaknat sama Allah Ta'ala walaupun matinya di dalam Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah, tidak saling tegur sapa, tidak saling berbicara kepada sama muslim. Nah, ini hati-hati. Ada juga riwayat mengatakan, la yahillu li muslimin ayyusarima musliman fawqa thalath. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, tidaklah halal hukumnya, tidaklah halal maknanya tidaklah diperbolehkan bagi seorang muslim memutus hubungan kepada orang muslim yang lain, tidak mengajak bicara kepada muslim yang lain fauqa thalath, lebih dari 3 hari. Orang kalau tidak sopo-sopoan, tidak
ndak sopo-sopoan lebih dari 3 hari niku dosa besar. Niku sholatnya ndak diterima sama Allah Ta'ala. Ya, di WA ya ndak dibales, di telepon ya ndak diangkat, ketemu di jalan di sopo pura-pura ndak ketok, mendadak matane napa niku buta. Ya, pada depan di sopo mendadak napa? Mendadak rabun matanya niku. Ketemu di jalan diucapkan salam, diajak salaman, tangannya diapakan niki? Tamplek. Masya Allah, mending tangannya, kepalanya ditamplek kadang-kala niki. Nah, iya, hati-hati niki. La yahillu, tidak halal kata Kanjeng Nabi, haram hukumnya, salatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya kita ini tidak boleh benci sama orang. Benci itu ada kalanya diperbolehkan. Benci kepada orang itu ada kalanya apa? Diperbolehkan. Kalau bencinya itu karena Allah Ta'ala, itu malah diperintahkan. Lah gimana benci karena Allah Ta'ala itu gimana? Contoh misalnya, kita punya teman kita ini tidak pernah sholat, teman kita ini ahli maksiat, tidak boleh dikumpuli, tidak boleh ditemani orang kayak gini. Kita wajib menampakkan wajah tidak senang sama orang kayak gini nih. Loh kok kamu benci sama saya, kenapa? Ya saya benci karena kamu tidak sholat. Bencinya itu karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak sholat. Kenapa bencinya itu? Dia tidak pernah mengeluarkan zakat, atau bencinya karena dia suka maksiat, karena dia suka mutus tali silaturahim. Bencinya kita karena itu. Tidak boleh kalau misalnya benci kita sama dia karena apa? Mukanya jelek misalnya, atau misalnya orang miskin misalnya, saya tidak mau senang sama dia, tidak mau cinta sama dia. Nah, itu tidak boleh itu. Tapi kalau bencinya karena Allah Ta'ala, itu diperintahkan. Ya, makanya dua orang yang saling bersaudara itu kalau saling benci membenci dan benci membencinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 golongan yang sholatnya tidak akan naik di atas kepalanya walaupun 1 jengkal, maksudnya tidak akan diterima sholatnya sama Allah Ta'ala. Yang pertama, seorang imam yang para makmumnya benci kepada dia. Yang kedua, seorang istri yang tidur ada di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepada dia. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, 2 orang yang saling bersaudara, yang saling memutus hubungan satu sama lainnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 golongan yang sholatnya tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Mugi-mugi insya Allah kulon jenengan dijauhkan daripada 3 golongan ini, dijadikan kulon jenengan itu orang-orang yang soleh, ibadahnya diterima sama Allah Ta'ala. Dan mugi-mugi insya Allah akhir hayat Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.